Shalom jemaat Tuhan, Kerinduanku Church dimanapun saudara berada. Selamat datang, selamat menyaksikan perenungan singkat di YouTube channel Kerinduanku Church. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Pastor Zion Sahyartian dapat melayani saudara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur, kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua adalah berkat kasih karunia anugerah-Mu yang nyata, yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah melalui setiap nafas hidup kami Tuhan, hanyalah untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam setiap tarikan nafas kami ada rencana, ada rancangan yang indah yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibir perkataannya untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan Yesus. Agar bukan hikmat manusia yang disampaikan, biarlah melalui hikmat dari sorga, kehendak Bapa yang disampaikan. Agar melalui firman yang ditabur, kami berdoa agar berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada renungan singkat kali ini, tema saya adalah Allah yang menjawab doa. Kita buka dasar firman-Nya dari Yeremia 33. Ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3 ini saudara, seringkali disebut sebagai nomor teleponnya Allah. Ya, saudara gak salah dengar. Ini disebut sebagai nomor teleponnya Allah. Ayat ini adalah undangan Allah kepada kita untuk kita datang kepadanya, untuk kita berdoa kepada Allah. Konteks dari ayat ini adalah saudara, Nabi Yeremia ini sedang dipenjara. Dia sedang dipenjara karena memberitakan firman. Tetapi di dalam keadaan situasi yang penuh dengan ketakutan, di tengah situasi hancur karena tindasan, di tengah situasi yang dikatakan bahwa masa depannya gelap, tetapi Allah memberikan janji yang sangat luar biasa ini saudara. Ayat ini mengajarkan kita untuk kita tidak pernah berhenti berseru kepada Allah. Lalu apa yang dapat kita pelajari dari Yeremia 33 ayat 3 ini? Yang pertama, catat di catatan saudara. Yang poin yang pertama adalah Allah mengundang kita untuk kita selalu berdoa. Kata berserulah kepadaku adalah perintah langsung dari Allah saudara. Dalam bahasa aslinya menggunakan kera elai. Yang artinya memanggil dengan keras. Memohon dengan sungguh-sungguh. Adakah kita hari ini saudara berdoa kepada Tuhan, memohon dengan sungguh, berteriak kepada Tuhan atas segala pergumulan kita? Atau kita menjadikan doa kita sebagai rutinitas saudara? Adakah kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Atau kita hanya doa karena kita sebagai orang Kristen aja? Ini adalah pertanyaan bagi setiap kita saudara, ketika kita masih hidup hanya berdasarkan rutinitas, jangan pernah harapkan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita gak punya jam doa yang khusus dengan Tuhan, jangan pernah memberikan waktu sisamu kepada Tuhan. Oke, dari pagi sampai malam saudara telah bekerja, sisanya udah capek, saudara memberikan waktu sama Tuhan. No.
saudara harus bangun jam doamu sama Tuhan. Punya keintiman sama Tuhan. Karena Allah tuh bukan Allah yang mau jauh sama kita. Dia Allah yang mau selalu dekat dengan kita. Amin. Poin yang kedua adalah Allah menjamin jawaban. Ketika poin yang pertama kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang mengundang kita untuk selalu berdoa. Dan jawabannya Tuhan adalah Dia pasti akan menjawab. Di ayatnya dikatakan, Aku akan menjawab engkau. Aku di sini adalah Tuhan. Menggunakan we-eneha. Kepastian bahwa Allah mendengar doa. Allah pasti akan menjawab doa. Tetapi pertanyaannya, jawaban apa sih yang kita nantikan? Karena Tuhan mempunyai 3 jawaban. Yang pertama, ya, tetapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak, itu tidak baik bagi engkau. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Aku punya sesuatu yang lebih indah dari yang engkau ingini. Atau yang ketiga, tunggu. Tunggu ini artinya adalah belum saatnya. Bukan berkatnya yang Tuhan siapkan. Bukan berkatnya yang Tuhan sedang siapkan. Tetapi seringkali kita yang dipersiapkan Tuhan untuk kita dapat menerima berkatnya dari Tuhan. Karena Tuhan gak mau sampai ketika berkat itu diberikan kepada saudara, berkat itu membuat engkau jauh dari Tuhan. Untuk itu ada waktu, ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Agar engkau dipersiapkan pada waktunya Tuhan menerima yang terbaik. Katakan amin. Dan yang ketiga saudara, adalah Allah menyatakan hal-hal yang besar dan tidak terpahami. Allah bukan hanya Allah yang hanya menjawab doa saudara. Tapi Dia juga berjanji untuk memberitahukan hal-hal yang besar, yang jauh melebihi, melampaui dari apa yang kita doakan. Amin. Dari ayatnya di Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Terkadang ya rencana Allah sulit dimengerti oleh setiap pikiran kita, oleh setiap logika kita. Tapi yang saya mau ajak, yuk miliki waktu khusus sama Tuhan. Miliki jam doamu sama Tuhan. Dia bukan Allah yang mau jauh. Dia Allah yang mau intim dan dekat. Seperti Bapa yang selalu rindu kepada anak-anaknya. Kalau anaknya memberikan yang terbaik bagi bapaknya, apa saja saya percaya yang menjadi keinginan dan kerinduan anaknya pasti akan diberikan. Amin. Percaya saudara bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh. Dia hanyalah sejauh doa. Pertanyaannya, maukah saudara bangun jam doa khusus sama Tuhan? Maukah saudara percaya bahwa jawaban Allah adalah yang terbaik? Bukan jawaban menurut dengan keinginan kita. Maukah saudara merenungkan firman-Nya yang merupakan perkataannya? Agar hidupmu saudara bukan yang kamu lagi, melainkan Kristus Yesus yang ada di dalam engkau. Yang akan terus menuntun engkau melewati setiap lembah kelam. Tidak pernah ditinggalkan engkau. Dia Allah yang terus menopang engkau untuk kau berjalan dari kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar lagi. Kita tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa
bahwa Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Dia hanya Tuhan yang sejauh doa. Datang kepadanya saudara dengan kerendahan hati. Datang kepadanya dan berseru kepadanya. Tuhan bukan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu mendengarkan apa yang menjadi seruan hatimu. Apa yang menjadi pergumulanmu. Berserulah kepada Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. 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 Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami diingatkan terus Tuhan bahwa kami mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang selalu mendengarkan seruan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menjawab setiap doa dan seruan permohonan kami Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami mau terus duduk diam di dalam hadirat-Mu. Untuk kami mau terus duduk diam diajar melalui setiap firman yang kami baca. Melalui setiap firman yang kami dengar. Agar firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah melalui setiap firman itu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau memiliki kerendahan hati untuk mau diajar. Untuk mau dibentuk sesuai, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau yang menuntun setiap umat-Mu. Dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap studi mereka Tuhan. Engkau yang memampukan mereka untuk mereka melakukannya dengan baik, melakukannya dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersatu hati, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa yang punya surga, crazy in love with you.